Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Dewa Surahmat beserta teman-teman saya yaitu M. Wahyu Rizky Ramadan, Rama Priyo Purbiantoro, dan Muhammad Dandi akan menyampaikan tentang laporan arus kas pemerintahan. Laporan arus kas pemerintahan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah SAP Nomor 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dilakukannya pelaporan arus kas bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama suatu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Nah, laporan arus kas itu disajikan oleh entitas pelaporan yang terdiri dari yang pertama itu pemerintah pusat, kedua pemerintah daerah, ketiga masing-masing kementerian negara atau lembaga lingkungan pemerintah pusat, dan yang keempat suatu organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah atau organisasi lainnya jika menuntut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Penyajian laporan arus kas adalah laporan arus kas disajikan dengan pengklasifikasian menurut aktivitasnya, yaitu yang pertama aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Nah, ini gunanya untuk memberikan informasi yang mungkin para pengguna pelaporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas dalam pemerintahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aktivitas-aktivitas dalam laporan arus kas. Yang pertama, aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditunjukkan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus masuk dari aktivitas operasi diperoleh dari yang pertama, penerimaan perpajakan. Yang kedua, penerimaan negara bukan pajak. Yang ketiga, penerimaan hibah. Yang keempat, penerimaan bagian laba perusahaan negara atau daerah dan investasi lainnya. Yang kelima, penerimaan lain-lain atau penerimaan dari pendapatan luar biasa. Dan yang terakhir, penerimaan transfer. Arus keluar dari aktivitas operasi digunakan untuk yang pertama, pembayaran pegawai, yang kedua, pembayaran barang, yang ketiga, pembayaran bunga, yang keempat, pembayaran subsidi, yang kelima, pembayaran hibah, yang keenam, pembayaran bantuan sosial, dan yang ketujuh, pembayaran lain-lain atau kejadian luar biasa, dan yang terakhir, pembayaran transfer. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Yang kedua, aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditunjukkan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap, serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari yang pertama, penjualan aset tetap, yang kedua, penjualan aset lainnya, yang ketiga, pencairan dana cadangan, yang keempat, penerimaan dari divestasi, yang kelima, penjualan investasi dalam bentuk sekuritas. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari yang pertama, perolehan aset tetap, yang kedua, perolehan aset lainnya, yang ketiga, pembentukan dana cadangan, yang keempat, penyertaan modal pemerintah, dan yang terakhir, pembelian investasi dalam bentuk sekuritas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang
atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Di antaranya ada arus masuk dan arus keluar. Arus masuk dari aktivitas pendanaan, yang pertama ada penerimaan utang luar negeri, yang kedua ada penerimaan dari utang obligasi, yang ketiga ada penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah, dan yang terakhir ada penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara. Selanjutnya ada arus kas keluar, yaitu yang pertama ada pembayaran pokok utang luar negeri, yang kedua ada pembayaran pokok utang obligasi, yang ketiga ada pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah, dan yang terakhir ada pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan negara. Yang keempat, aktivitas transitoris. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Adapun transaksi yang termasuk dalam aktivitas transitoris yaitu yang pertama ada perhitungan pihak ketiga atau yang disingkat PFK. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari surat perintah membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan taspen dan akses. Yang kedua itu ada penerimaan transitoris, yaitu kiriman uang masuk dan penerimaan uang kembali, uang persediaan dan bendahara pengeluaran. Yang kedua itu ada penerimaan transitoris, kiriman uang. Yang kedua yaitu ada penerimaan transitoris, yaitu kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran. Yang ketiga itu ada pengeluaran transitoris, yaitu kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan dari bendahara pengeluaran. Dan yang terakhir itu ada kiriman uang, yaitu kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara atau daerah. Pelaporan arus kas, penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris dilaporkan secara terpisah oleh entitas pelaporan, kecuali aktivitas operasi yang disajikan dengan cara berikut. Yang pertama, metode langsung. Metode langsung ini merupakan pengungkapan pengelompokan utama, penerimaan, dan pengeluaran kas bruto. Metode tidak langsung, dalam metode ini surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional non-kas. Penangguhan deferai atau pengakuan akrual, penerimaan kas atau pembayaran yang lalu atau yang akan datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan. Baiklah, sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai materi tentang laporan arus kas pemerintahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.